Halo teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Winda Alkisti dari D3 Perjalanan Wisata Universitas Negeri Jakarta Angkatan 2019. Video kali ini saya ingin membahas salah satu artikel yang mengupas tentang dampak COVID-19 terhadap sektor pariwisata dunia. Artikel tersebut berjudul Pandemics, Tourism, and Global Change: A Rapid Assessment of COVID-19. Sebelum mengulas lebih lanjut, jadi apa sih COVID-19 itu? So the whole family of coronaviruses are named coronavirus because corona means crown, and so this refers to the way that the virus looks under the microscope, like there's a crown on the top of the virus. Some of them, 4 or 5 different kinds, cause common diseases among humans. Everything from the common cold to mild or moderate respiratory illnesses. Other kinds of coronaviruses affect animals. And sometimes, on rare occasions, we see coronaviruses jump from animal species into the human population. COVID-19 atau Coronavirus Disease 19 terdeteksi pada awal Januari 2020 di Cina sebanyak 41 pasien yang mengalami virus tersebut. Sebelumnya, pada tanggal 31 Desember 2019, Wuhan, Cina telah melaporkan kepada WHO atau World Health Organization bahwa Wuhan mengalami radang paru-paru yang tidak terdeteksi. Jadi pada Maret 2020 lalu, COVID-19 telah menyebar ke 146 negara. Dan pada bulan Mei lalu, sudah menyebar sebanyak 213 negara yang sudah terinfeksi Coronavirus Disease 19 ini. Lalu upaya apa untuk mengatasi permasalahan COVID-19 ini? Sejauh ini karena belum ditemukannya vaksin dan kapasitas kesehatan yang minim, berbagai negara melakukan intervensi non-farmasi seperti menutup perbatasan negara dan melockdown negaranya, kemudian melakukan social atau physical distancing, menghimbau untuk memakai masker terhadap warganya yang ingin bepergi keluar, lalu menghimbau untuk tetap di rumah saja. Karena banyaknya himbauan tersebut, terjadinya aktivitas yang terhambat seperti kerja di rumah atau work from home, belajar di rumah, kuliah di rumah, serba melakukan aktivitasnya di dalam rumah. Telah diprediksi oleh UNWTO atau United Nations World Tourism Organization bahwa kedatangan internasional akan mengalami kemerosotan sebanyak 20-30%. Hal tersebut sangat berdampak terhadap sektor pariwisata dan rentan untuk menghadapi pandemi ini. Seperti yang kita tahu, bahwa sektor pariwisata di Indonesia sangat berperan penting
karena sektor pariwisata sangat berkontribusi terhadap devisa yang tertinggi setelah pajak. Hal tersebut sangat berpengaruh kemerosotannya perekonomian yang sekarang ada di Indonesia, bahkan mungkin dialami oleh berbagai belahan dunia. Di abad ke-21 ini, pariwisata global telah mengalami 4 pandemi. Yang pertama ada SARS di tahun 2002, lalu ada flu burung pada tahun 2009, lalu ada MERS di tahun 2012, dan ada Ebola yang meningkat pada tahun 2013 sampai 2014. Dengan peningkatan wabah pandemi sejak tahun 2000, ini diyakini bahwa adanya faktor perubahan global jika pada saat virus SARS mengalami penurunan sebesar 0,4%, COVID-19 diperkirakan menyusut sekitar 0,9% dan akan merusak upaya untuk mencapai tujuan pembangunan keberlanjutan di tahun 2030 nanti. Lebih parah bukan? Di semua negara jumlah tamu telah mengalami penurunan secara signifikan, sebanyak 50% atau mungkin bahkan lebih. Pada tanggal 26 Maret 2020, sebanyak 65% pembisnis pariwisata telah melaporkan adanya kerugian dan kesulitan untuk menghadapi pandemi ini karena adanya penutupan perbatasan negara. Dengan adanya laporan ini, terbukti bahwa sektor pariwisata mengalami keterpukulan dibandingkan dengan sektor perekonomian lainnya, disoroti oleh United Nations World Tourism Organization yang telah memprediksikan kedatangan internasional mengalami penurunan sebanyak 20-30% dan mengalami kerugian sebesar 300-450 miliar US dollar. Dan yang jauh lebih tinggi lagi adalah perkiraan WTTC yang mengantisipasi kerugian sebesar 2,1 triliun US dollar di tahun 2020 ini. Misalnya terhadap airline. Menurut International Air Transport Association, berpendapat bahwa penumpang akan berkurang sebanyak 38% dibandingkan tahun lalu yaitu 2019. Dengan diberlakukannya era new normal, airline diharapkan bisa bangkit dengan protokol kesehatan yang baru seperti seat yang diatur sesuai protokol kesehatan yang baru agar penumpang merasa aman saat menggunakan maskapai. Selanjutnya ada accommodation. Sebagian besar hotel ditutup atau bahkan mengalami penurunan pendapatan di tahun 2020. Ada pula beberapa hotel yang masih tetap buka dan membuka room dengan harga yang jauh lebih rendah atau banting harga. Contohnya seperti di Eden Hotel Kuta Bali yang menawarkan paket work from home. Dan ada pula hotel yang menyediakan servis pesan antar makanan atau home delivery seperti di Hotel De Alana Hotel and Conference Center Sentul. Kemudian ada MICE and Sport Events. Pasar MICE dan pariwisata olahraga juga terkena dampak yang parah. Semua bentuk acara yang melibatkan pertemuannya banyak orang itu terpaksa diberhentikan atau diundur, seperti acara Liga Europe dan konser Justin Bieber. Ada pula restoran. Nah, karena adanya social distancing, banyak restoran yang tutup agar menghindari penyebaran COVID-19 ini. Dan ada pula beberapa restoran yang tetap buka dengan melalui orderan online atau delivery order. Selanjutnya ada krisis atau kapal pesiar. Kapal pesiar ini juga terkena dampak nih teman-teman, seperti tidak dapatnya beroperasi sebelum vaksinnya ditemukan. Meskipun protokol kesehatan yang baru telah diberlakukan, calon penumpang cenderung memikirkan atau menggambarkan penumpang yang dikarantina karena pelabuhan tidak menerima penumpang turun dari kapal. Hal ini diberlakukan agar penyebaran virus tidak semakin luas. Kesimpulannya adalah COVID-19 ini sangat berdampak buruk terhadap sektor pariwisata. Misalnya acara atau event besar yang melibatkan pertemuan banyak orang dibatalkan. Restoran dan hotel banyak yang tutup. Transportasi banyak yang tidak beroperasi.
Lalu banyak juga karyawan yang bekerja di sektor pariwisata terkena PHK dikarenakan perusahaan tidak adanya pemasukan sehingga tidak mampu membayar karyawan tersebut. Semoga sektor pariwisata dapat bangkit kembali setelah pandemi ini sehingga sektor perekonomian dunia dapat meningkat dan menjadi stabil. Itu tadi ulasan artikel dari saya, semoga bermanfaat. Bila ada kesalahan pemilihan kata atau kesalahan pemberian informasi, kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih telah menonton video ini. Saya Winda Afisti, undur diri.